radang, intinya enlargement di sini atau lesion ya. Beda dengan ya pada kasus supranuclear lesion ya. Pada stroke ya lesinya misalnya di supranuclear lesion di sini dia hanya ke arah bawahnya aja ya. Oke. Makanya trunkus superiornya tidak ada lesi. Oke? Kebayang ya? Oke, sekarang kita mau treatment yang ini. Ingat. Apakah yang ini tidak ditangani? Tangani juga. Mungkin penanganannya sama, tapi underlying-nya stroke. Artinya contohnya apa? Yang stroke untuk kamu perhatikan. Antara bel pasien dengan stroke yang kamu lebih perhatikan stroke apanya? Pertama apa? Wah, itu udah klinisnya. Apa? Kenapa? Apa? Stagesnya dulu, fasenya. Apakah ini fase hiperakut, akut, subakut? Ngerti ya? Lebih kepada keamanannya. Jangan gara-gara mau treatment bisa orang datang dengan bel palsi karena ini baru datang, baru kapan Pak? Oh tadi pagi. Sarannya apa? Ininya tidak bergerak, ininya bergerak, tensinya 180. Sarannya? Intervensi fisioterapnya apa? Rujuk, ngerti ya? Rujuk langsung ya. Nanti misalnya ada temuan kayak gitu. Pasien datang dengan gangguan gerak pada wajah sebelah bawah, gerak mata bagus, alis bagus, tensi 200, jalan mampu mandiri. Apakah intervensi fisioterapi yang kita lakukan? Ngerti ya? Paham. Yuk, ada lagi sampai sini untuk patofisiologi? Confirm? Paham? Intervensinya sesuai dengan awal-awalnya karena ini self-limiting disease ya, jadi bisa sembuh sendiri. Beberapa case yang parah kita harus tangani ya. Pertama kita melakukan namanya elektroterapi. Coba mukanya lebar. Hanif. Yuk berdiri. Semuanya berdiri. Di sini nih. Trum. Astagfirullah. Beneran Pak? Beneran. Ayo lu, mati lah. Satu. Ya. Jas mau juga katanya. Tuh jangan nangis dulu kamu. Gak ada. Ini cuma satu. Ini disetrum. Syukurin ya. Ya. Enaknya pakai pen ya. Kalau pakai pen kita spesifik coba di itu. Oh belum. Di motor point. Gua mau lihat lagi. Sorry. Motor point di bawah. Apa itu motor point? Motor point adalah titik-titik di mana saraf kamu mau belajar ya? Saraf itu lebih ke superficial ya. Titik itu jadi lebih sensitif di situ. Itu kan nggak terlihat terbagi ya. Jadi sebenarnya trunkusnya ada dua ya pasti ya. Ada yang superior dan inferior. Maka saya biasanya akan mulai dari trunkusnya dulu. Jadi semuanya dua-duanya di sini, lalu trunkus superior dan inferior. Ya. Ini saya setrum dikit ya. Dikit Pak. Banyak-banyak apa? Oke. Sangat disarankan satu pasien satu paket ini ya, jangan bareng-bareng. Tadi ini bekas siapa tadi? Teman-teman. Kalau rasanya gimana Pak? Apa? Rasanya gimana? Rasanya disetrum Hanif. Hanif takut Pak. Kamu kuliah visio berarti harus ngerasain disetrum. Ya. Bagian yang apa namanya? Negatifnya taruh di cervical 7. Taruh. Pak di ini. Iya. Kok pada bismillah? Kan semua juga bismillah nih. Iya benar. Jangan lupa pakai masker ya kalau kayak begini ya. Nanti hujan lokal. Tegang banget ya. Pak itu negatif atau positif yang di itu? Hah, negatif. Yang positif. Negatif itu apa sih? Hanif please. Karena alat yang dipakai ini di bawahnya yang ini, jadi saya kayak nggak nyaman. Hanif stop Hanif. Kayaknya sensoris saya agak. Yalah. Oke, kita mulai. Kalau terasa bilang ya.
Belum Pak. Emang belum mulai. Oh, belum. Nif, gak kelihatan Nif, tangan lu Nif. Aduh, jangan itu takut ini. Udah mau saya pegang ini apa? Apanya? Ini TP jangan sampai jatuh ya? Rasa belum? Belum Pak. Paling depan aja nih, maaf ya. Mulai Pak, dikit. Dikit. Mati nggak sih? Mati nggak? Masih ada? Oh, kurang berasa. Wih. Yang berasa. Nah gitu kayaknya. Mulai berasa Pak, ada kedut-kedut dikit. Oke, coba kamu diam biar orang bisa ngeliat Oh iya belakangnya. Pak. Kelihatan? Iya Pak. Apa nggak kurang maju ya? Kontraksinya. Itu tuh. Coba kamu itu deh. Frekuensinya kayak gimana nih? Coba nih. Ya. Frekuensinya gimana? Tek, tek, Tok, tek. tok, tok, tok. Nah, sesuai dengan fasenya ya. Coba kita tambah ya. Nip, tangannya. Nip, tangannya di dada aja Nip. Nah, Sakit nggak? Enggak Pak, enggak Pak. Cuma kencang ya? Iya kencang, lumayan kencang Pak. Kelihatan nggak? Frekuensinya semakin Enggak, frekuensinya sama. Waduh. Cuma intensitasnya naik. Iya. Oke. Oke. Jadi kalau udah terasa, kamu konfirmasi sakit apa enggak dan sebagainya. Saya mazhab yang tidak sakit, nggak boleh sakit. Oh. Misalnya ada orang sampai sakit ke gusi gitu, jangan ya. Aman Pak. Ini terasa di mana aja? Di Di sini aja lokal. Pak. Iya, Terus lokal, sininya Pak. terasa nggak sih? Enggak Pak. Ini Enggak juga. nggak juga. Boleh Jadi- nambah lagi dikit nggak? Ah, oke Pak. Oke, ya. Ini case-nya Anif sensitif terhadap strum kan? Nggak semua pasien kita kasih stimulus berkontraksi. Yang ada pas kita yakin sakit gitu loh. Ya, nggak semuanya kayak begini. Atau beberapa yang saya temukan ya, walaupun jarang, kita stimulasi di sini, kontraksinya di sini, di sebelahnya. Ya, konslet sarafnya bermasalah, memang tanda kutip. Kirain alat tuh. Oke. Siap. Oke. Saya lebih sering setting misalnya hal titik 1 menit dibandingkan pasang alat 15 menit lalu saya pindahin ya. Karena resiko apa? Resiko terapisnya kesetrum. Oh. Jadi misalnya udah selesai dia akan mati gitu, baru saya pindahin, fill up, taruh. Oke, hidupin, saya ini lagi. Tapi kenapa Apa? yang di belakang nggak terlalu berasa ya Pak? Ya kan itu kan. Oh iya. Baru ingat Pak. Baru ingat. Nih turunin tangannya nih. Ini kayak udah Ambil lagi posisi. Cak. Udah terasa belum? Udah gerak tuh. Dia malah minta nambah sekarang ya, tadi aja nggak mau. Boleh tambah Pak? Oh, untuk case, beberapa case buat ini juga bisa buat ini ya, apa namanya, apa? Buat kecantikan gitu. Ya dia kan mau mengkontrikan. Ini udah ada? Udah aman Udah Pak. tampak ya? Cukup Pak. Kelihatan ya? Oke, stop. Yang deket-deket kelihatan ya? Kontraksinya. Ya kan jauh. Makanya deket-deket. Gantian. Nih, mukanya nih tuh. Tut, tut, tut. Oke. Kelihatan ya? Kita pindahin lagi. Berhubung ini elektrodnya besar, maka agak susah. Oh, ini titik-titiknya ya, Pak? Iya. Itu yang minimal itulah, minimal ya. Tapi saya suka juga merangsang ini berdasarkan muscle-nya. Coba lihat muscle-nya ototnya. Ini udah terasa belum? Udah Pak, aman Pak. Nah, balik. Nah, harga gitu itu kan. Ya, mau yang buat apa? Oke. Sakit nggak sampai ke ini? Aman Pak. Oke, sip. Dan terus sampai ke sini. Nah, kita ke arah terungkus mana yang belum? Superior. Ya. Rambut ini isolator atau konduktor? So,
Oscillator. Kalau misalnya ngeganggu banget kita minta dia tipisin rambutnya ya. Buat sakit nih. Si cukur ya bisa sih. Kenapa lagi video call Terasa? Terasa enggak? Bukan Udah perasa Pak? Masih bisa tambah lagi? Bisa Pak. Oke Pak. Ini kemana ini? Lokal aja Pak. Lokal sini sampai enggak? Di sini enggak sih Pak, saya baru ngerasa. Segini sampai enggak? Nyampe Pak. Nyampe ya? Iya. Oke, berarti kan butuh stimulus lebih ya? Iya. Oke, sip. Lalu ke arah frontal. Ini saraf yang melewati di sini kita bilang sarafnya sifatnya alfa ya. Alfa itu berarti dia kecil, ya, kecil dan sensitif terhadap nyeri. Jadi kalau di sini jangan buru-buru naikin cepat gitu kan. Kan ini kan saya pakai tombol gitu kan. Ada yang pakai putaran yang tek gitu. Hati-hati ya. Maka saat terasa langsung kasih tahu ya. Biasanya saya bilang, Pak, kalau terasa kasih tahu ya. Saya naikin satu. Oke, udah sedikit Ya terasa. terasa. Oke, masih bisa tambah lagi? Bisa Pak. Sakit nggak segini? Aman Pak. Nggak sakit? Enggak. Mau ngerasain sakitnya nggak? Ah, jangan Pak. Kalau saya tambah lagi satu bisa nggak? Boleh Pak. Oke. Ini apa kencang? Lumayan kencang Pak. Lumayan kencang. Tapi nggak sakit ya? Enggak sakit. Oke, siap. Masih aman. Misalnya gini, kita tambahin dengan insisis misalnya 3 gitu kan. Dia nggak berasa. Tapi kita tambah setengah aja 3,5 dia sakit. Kamu pilih dosis yang mana? 3. Tetap 3 ya. Jadi kita akan bilang, Pak ini udah masuk ya, cuma kalau saya tekin lagi dosisnya Bapak sakit. Ya, kayak gitu. Oke? Clear. Nanti setrum lagi boleh pakai yang sebelah sini tapi ke Hanif doang ini karena bekas Hanif. Oke, angkat dikit. Oke. Ini ya yang nempel di sini ya. Jadi kalau mau ngerasain mukanya beliau satu lagi. Atau kalau misalnya ini bekas muka, kamu cobain di titik motor point di tempat lain boleh. Lanjut kita lakukan massage. Saya tim yang tidak suka pakai oil ya. Pertama karena tidak semua pasien sensitif tidak baik-baik aja dengan minyak ya. Ada yang akhirnya jerawatan atau gimana kan itu sensitif. Kedua kan saya mau massage otot ya. Yang kadang-kadang kalau pakai oil nggak dapet gitu loh. Oh, Ya. feelnya. Ya, kita bagi trungkusnya inferior, ini superior. Oke, aplikasi yang pertama kamu boleh stroking gitu, effort boleh. Lalu namanya apa? Deep kneading ya. Dari sini ke otot ya. Oke, sip. Dan ke arah sini. Ya. Bukan gini, ini skin, tuh lihat. Ya nggak sampai otot. Ini deep kneading. Tanya sakit apa enggak? Aman Pak. Oke, sebelumnya saya lupa. Sebelum realisasi banyak juga yang melakukan dengan IR atau mikrofiatermi sesuai dengan kebutuhan ya. Tapi boleh juga dilakukan ultrasonik misalnya sampai ke daerah sini. Kenapa sih pasien dengan affected site sebelah kanan terusnya sakit di bahunya? Kenapa? Kompensasi. Ada masalah, ada patologi di sini. Oke. Siapa yang di sini pakai anting sebelah? Ada kan kadang-kadang itu kamu siap-siap aja, leher kamu pegel. Ngaruh karena tubuh tuh sensitif pada sesuatu. Ada nggak sih orang pakai anting terus dia begini? Nggak, ya kan? Ya nggak sih? Ya. Maka saya kadang-kadang saya kasih ultrasound di sini. Oke, kita lanjut. Deep kneading. Ya, ke arahnya ke sini. Keluarannya di sini ya. Hasilnya kalau trigeminus keluarnya di sini. Oke, masih di sini. Lalu friction circular, tapi kamu dikit aja, maksudnya jangan besar-besar circular. Nah, segini aja. Bukan begini. Paham? Pusingin tadi. Kita punya siapa ya? Mau jalan. Oke, zigomatikusnya
Oke, terakhir just do tapping. Jangan diginiin ya. Ini gini boleh tapi jangan kencang-kencang ya. Frontalnya gimana? Ya, ke arah atas. Kok saya kanan kiri ya? Kenapa ya? Karena misalnya dia afektif di sebelah kanan, dia narik ke sini ya. Dan nggak semua, kalau ini kan dua asimetri ya. Tapi tetap aja ininya overwork sebelah sini. Pasien tuh nggak nyaman. Ya, nggak apa-apa lah sedekah ya. Bukan berarti. Ya, sama yang tadi. Dan pelan. Itu berapa lama Pak? Oke. Gak ada jurnal yang mendukung itu sih sebenarnya. Saya lebih ke preparationnya aja. Karena nanti kan di rumah bisa dikerjain juga. Biasanya saya akan minta keluarga di sini kerjain kayak gitu. Kalau kita ingin sendiri, Boleh. Walaupun biasanya sih ada kurang nyaman ya. Karena enak dia klasik. Oke. Ini ada orbicularis oculi di sini. Ya, boleh juga di sini. Dan di sini. Nah, berapa case saya sering pakai ischemic teknik ya. Jadi saya tekan lepas. Pasien tuh nyaman banget digini tuh. Enak kan ya? aman Pak, enak Pak. Gantian ya. Oke, yang kedua. Foto. Udah, panas dia otaknya. Rasa ya? Bul. Oke, termasuk di Oke. Sip. Selesai untuk massage. Selanjutnya apa? Exercise-nya seringkali menggunakan PNF. Ya. PNF massa, PNF. Pertama gerakannya senyum ke samping, 2 senyum ke atas dan senyum ke bawah. Coba senyum ke bawah. Jangan ke bawah. Semuanya buka begini. Oh, cemberut. Aduh, di foto. Oke, senyum samping, nyengir ke atas, Oh iya Pak. bawah. Ya, harus bisa praktekin biar pasiennya tahu maksudnya apa. Oke, sip. Kalau saya mau senyum ke samping, tangan saya dorong ke medial atau ke lateral? Ke medial. Oke. Kalau dari sini kita dorong, maka responnya adalah ke lateral. Ingat ya, konsep PNF ya, jangan kebalik ya. Tahan. Saya biarkan ini mendorong buat apa? Iradiasi untuk sebelah affected side-nya. Paham ya? Push. Lalu saya assist ini ke sini. Bukan tarik. No, kamu tetap dorong. Nah, dorong dua-duanya. Senyum. Oke. Tahan, lalu saya assist ini ke sini. Assist ya, bukan narik ya, ngerti ya? Oke, coba ke atas. Asistif. Tahan. Oke, tetap tahan di sini. Kita assist untuk ke atas. Oke, ke bawah. Oke, salah. Bukan rahangnya. Yuk. Ininya kurang. Dua-duanya oke. Dan ke bawah. Paham. Gimana dengan businator untuk kembungin pipi? Oke, jangan bolehin pasien ngembungin pipi sebelum kita instruksikan. Kenapa? Nyembur. Karena dia nggak bisa untuk kan. Nanti kamu kena. Ya, relax dulu, kita lock dulu, jangan ngembungin pipi. Kalau pasien nggak bisa kayak gitu, tutup dulu, baru ngembungin pipi Pak. Ngembungin pipinya, tahan. Kita tambah kasih stimulasi di sini. Lalu relax Pak. Baru kita lepas. Ya, coba deh. Yuk, ngembungin pipinya. Tahan. Kalau kita lepas begini, keluar. Ngerti ya? Nah, jadi kita tahan. Oke, relax dulu, lepas. Baru kita lepas. Ya, jangan dilepas saat dia masih gini. Oke. Sip. Untuk dahi, dorong ke inferior apa ke kranial? Inferior. Smart, udah mulai nyambung. Oke, push up. Tahan di sini, naik ke atas. Assist. Go. Asis itu di affected side-nya Pak. Ya iya dong. Assist di affected side-nya bukan? Ya iya kan yang unaffected mah nggak apa-apa. Ngapain di assist Konfirmasi lagi? aja. Konfirmasi lagi, pertanyaannya bagusnya begitu dong. Yuk, go up. Tahan. Ikut. Confirm? Ya. Mata gimana? Berarti kita buka dulu. Tutup matanya. Bagus. Tahan yang ini. Kita bantu assist untuk tutup and relax. Dapat semua?
kita semua dapat ya. Ya, dilakukan berulang-ulang. Lalu di end kita bisa kasih tapping. Oke, dengan kasih alkohol dulu. Kenapa dikasih alkohol? Satu, kedua, nggak iritasi. bisa jadi iritasi ya. Ini kan bisa ada lemaknya kan ya, jadi kita nggak nempel. Rasanya gini ya, ini kan satu layer nih. Satu. Ini sebelahnya belum kan? Iya. Dua. Buka. Tiga. Empat. Bukan di gini-gini. Seperti bukan di gini. Ya, itu bukan lagi ngelap screen ya. Ya, satu, dua. Oke, ya. Arahnya kemana? Dari medial lateral ke medial atau medial ke lateral? Dari lateral ke medial. Kalau kita tarik ke sini, responnya ke sini, ngerti? Oke, ini kan udah sebenarnya harusnya nggak boleh pegang lagi. Ini apa namanya? Sophisticatednya, lihat. Angkornya di sini, pegangnya gini. Kamu robek. Usahakan bawahnya jangan dipegang. Ya, lihat, nih kepegang nggak? Nggak kan? Ini. Tapping ini kalau terpasang dia sudah terstretch ya 5%. Nah saya mau 0%, berarti saya up dulu, dipegang, tahan. Oke, ini 0% tarikannya, baru saya tap. Lepas. Kepegang nggak bawahnya? Dua. Ini bagus nih videonya. Atas. Bu Faiza ngapain? Udah pegang sana. Shoot. Naik atas. TikTok misalnya setiap hari. Apa aja yang bagus lah. Anit nggak butuh muka. Oh betul. Nggak. Oke, sip. Tempel, fill up, lihat, tarik, pegang angkornya 0 derajat dulu, go, taruh. Oke. Oh boleh juga, ini sama ya. Fill up, tarik, lepas, pegang angkornya. Oke. In case misalnya kepanjangan, oke. Mau pakai yang mana? Kalau kepanjangan. Ini apa ini? Yang kajang kanan. Ya, bayangin kalau pasien di sini ada guntingnya. Ya, makanya saya kalau punya saya pakai ini. Nah, kalau kayak begini tuh pasien safe. Ya, kepanjangan, tapi biasanya kita usahakan tidak kepanjangan ya. Sip. Terus ada lagi ya. Oke, biasa ininya di apa namanya? Edge-nya jangan sudut ya, tapi belum. Oke. Cut. Oke. Misal ini kepanjangan lah ya. Dari kranial ke kaudal atau kaudal ke kranial? Oke. Tujuannya mau ke atas atau ke bawah? Tujuan apa? Oke, berarti kita start dari atas dan tarik ke bawah sehingga merespon ada respon untuk melawan kembali. Sip. Profesor. Step. Oke. Wah, kepanjangan. Bisa lihat hantu. Dan potongan. Jangan pakai gunting-gunting ini. Tadi ada yang motong sampai ngukur sambil pegang gunting. Waduh, serem banget. Ya. Yuk, silakan lakukan massage, latihan dan pasang tapping.